ya kontak yang dihubungi tadi saya sampaikan. Jadi ada mekanisme komunikasi dengan keluarga lewat pengurus yayasan. Beri jarak yang pendek, short acting untuk pemecahan masalahnya. Tapi di sini sudah bisa saya amati mekanisme safety plan-nya sudah bagus. Kemarin ada yang sakit misalkan ya, ada yang diare. Yang diare masih sakit ya, yang tadi malam. Ada yang sakit ya. Nah, itu langsung sigap pengurus menyampaikan permasalahannya. Ya itu salah satu cara safety plan. Nah, ini tidak usah ini untuk ilmunya manajemen. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, remaja itu juga akan pasti mengalami seperti ini, kan pengaruh hormonal, pengaruh usia, perubahan biologis dan psikis dan hormon seperti ini. Idealis dan pencapaian masa kritis kedua setelah balita, kemudian mencari identitas, kemandirian dunia sosial, pubertas, dan untuk idealisme dan pencapaian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, salah satu cara untuk kita beradaptasi lebih cepatnya dan memakai ini ya kita sharing bersama. Kalau di luar wilayah itu menyampaikan, oh di sana ada pulau ini, di sini ada seperti ini, nanti bisa sharing di pondok. Nah, bagi yang terkait dengan pengurus nanti seperti ini pendekatan pada remaja ini ya. Jadi di kita ada beberapa tahap penahapan ya, pola-pola yang dipakai di seorang pengurus ini. Ada tidak usah pakai begini. Ini garis hubungan sosial ya, perilaku ini tidak usah ini ya. Nah, ini yang kita berusaha bersama-sama adaptasi ya. Kita tidak boleh berdebat ya. Berdebat misalkan tadi oleh Pak Guru disampaikan ya, disampaikan pelajaran misalkan rumus matematika, terus ABC yo A plus minus AB akar ABC bagi apa ya? Ya, AB misalkan berdebat jangan, kita bersama-sama untuk untuk berperilaku yang santun ya. Misalkan oh tadi sama Pak Guru biologi disampaikan bahwa untuk menentukan ke SMP itu teori hidup belum ada ya. SMP sudah ada, biologi teori hidup belum ada ya. Teori hidup SMP belum ya? Belum ya. Biologi misalkan, biologi itu untuk genetik itu itu nanti didiskusikan ya itu. Dan jangan, tidak boleh temannya itu kamu salah, jangan. Jadi menjustifikasi ya, atau kamu salah jangan. Kita harus bercoba untuk diskusi. Ini kurang benar caramu, misalkan cara wudhu, kamu salah. Kalau membasuh muka dan mengusap rambut itu harus begini, kamu salah, jangan. Nah, yang benar bagaimana? Nah, kita kan memakai mazhab Syafi'i, gitu caranya. Harus pakai begini. Itu cara untuk diskusi teman-temannya. Nah, jadi seperti ini cara diskusi yang baik untuk mengatasi mekanisme coping tadi ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu kita sambut bersama, diskusi bersama. Kemudian sesi tanya jawab, diskusi. Ya, sebelumnya kami tunggu ada ruang diskusi biar nanti adik-adik juga sama dengan kita. Jadi kita sama-sama
belajar bersama di ini majelis. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan ruang yang seperti ini. Monggo kami beri kesempatan untuk yang tanya jawab. Terima kasih sebelumnya Bapak atas penyampaian materinya. Wah, luar biasa sekali ya materi yang sudah disampaikan. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau ruang diskusi. Mumpung ada pematerinya langsung. Monggo Pak diminum. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, nggih. Atau mungkin yang mau berbagi cerita tentang pengalaman stresnya yang dialami di pondok, nggih Pak, juga boleh. Silakan yang mau bertanya atau bercerita, angkat tangannya, memperkenalkan diri, lalu sampaikan pertanyaannya. Ya, baik, ya. Coba nama, alamat, ya. Begitu disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Purnadinata. Saya ingin bertanya, apa yang bisa kita lakukan saat merasa kalah dalam prestasi atau hafalan, tapi tidak ingin menjatuhkan teman? Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Aplaus untuk Mbak Intan ya. Ya, nggak apa-apa. Ini salah satu mekanisme belajar bersama. Jadi apa yang kita Yang kita coba apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Ya, kalau misalnya merasa kalah hafalan atau kalah dalam prestasi. Ya, luar biasa. Apa yang kita lakukan pada saat kita berlomba-lomba ya, berlomba dengan bisa kita di saat kompetisi ya, kemudian kita kalah, apa yang kita lakukan? Ya, baik sekali, luar biasa Mbak Intan ya. Jadi gini, namanya belajar, menempuh suatu titik kependidikan, itu mesti ada kompetisi. Ya, ada yang belajarnya baik, belajarnya itu dengan waktu yang pendek, dia mencapai hasil yang maksimal. Misalkan menghafal ya, kamu di bimbingan dari kita belajar dua sisi ya, sisi pondok ya, pondok. Kamu disuruh seorang ustadzah menghafal 3 surat, misal ya, ini misal ya, dalam waktu 3 hari Anda bisa menghafal itu. Temanmu bisa menghafal 2 hari, ya. Tapi tingkat akurasi, tingkat kebenarannya, baik bacaannya, tahlilnya, itu masih hafal panjenengan. Tapi segi kecepatan menghafal, temanmu lebih banyak kan? 2 hari hafal 3, contoh ya, 2 hari hafal 3 surat, sama 3 hari hafal 3 surat. Tapi Mbak Intan cara menghafalnya itu walaupun lama, tapi semua terukur, baik bacaan, makrotnya dan sebagainya lebih detail jenengan. Tapi misalkan ada juri ya, juri menyampaikan ini 2 hari lebih cepat daripada panjenengan dalam penilaiannya ya. Ternyata yang tercepat ada yang dapat nilai A misalkan, yang nomor 2 nilai B. Ya, benar. Kita sama-sama menghafal dan sama menghafalnya. Cuma sisi waktu kan, sehari kan. Tapi di mata Allah, penilaian itu udah penilaian sisi manusia dan sisi Allah kan. Di mata Allah, Mbak Intan lebih nilainya lebih tinggi ya, otomatis ya kan, nilainya lebih tinggi dari segi bacaannya, segi makrotnya, segi apanya, lebih taktil. Dan yang 2 memang cepat, 2 hari 3 surat. Nah, itu dari sisi pondok. Nah, sisi akademik jangan ya, akademik. Dalam rangkaian belajar itu kan ada proses ya, ulangan, evaluasi, nilai dan prestasi. Ya. Seandainya Mbak Intan tadi yang di sisi pondok tadi nilai B, yang 3 hari nilai B, tapi dengan ya saya maksud makrotnya bagus,
tahtil dan baguslah intonasi itu kalau di suara ya itu. Kemudian yang lain cepat tadi. Di mata Allah nilai AS Mbak Intan, tapi di mungkin Pak Guru atau pendidikan itu ini yang nilainya A yang 2 tadi. Jangan khawatir, masih ada waktu luang. Mbak kan enggak merasa kalah kan? Di mata Allah benar-benar kalah itu ya bersyukur aja. Bersyukur, oh iya, saya kok masih dapat nilai B ya. Padahal saya sudah benar-benar tahtil, sudah benar sesuai dengan bacaannya, sudah bagus. Tapi begitu waktu menghafalnya masih kurang cepat daripada anak si tadi, nilainya Mbak Intan kalah sedikit. Enggak apa-apa. Jangan yang penting jangan minder. Nilai kata kuncinya, clue-nya jangan minder. Ya, harus belajar. Oh iya. Jadi kita tuh di sini ada 2 pelajaran, yaitu religius akademik dan belajar akademik ya, itu dan pondok. Kalau pondok ya kita berarti Allah belum mentakdirkan saya untuk nilai A. Tapi di mata Allah nilai A murni tidak Mbak Intan, tidak apa-apa, terus belajar terus. Di akademik ya nilainya A, B atau 80. Nah saat terakhir evaluasi ya, Pak Guru dan Bu Guru wali kelas menyampaikan raport, merasa Mbak Intan tuh tidak kalah dengan si ini. Kenapa kok nilai saya kok rendah dibanding beliaunya? Misal pada semester depan ini yang didapatkan dari nilai raport kumulatif total semua Mbak Intan 90,8. Nah teman sampean yang dapat nilai nomor 1 90,86, kan tinggal komanya itu mungkin itu Allah mencoba panjenengan, mencoba anak ini memang nilainya menurut amatan guru ya nilainya memang kurang dikit ya. Tapi belajar etos kerja, etos belajar Mbak Intan luar biasa ya, enggak apa-apa, itu wajar dalam sebagai strategi pendidikan. Nah, wajar nilai itu ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya. Saya dulu ngomong itu sulit, karena tekanan ekonomi, tekanan lingkungan, pendidikan. Saya dulu enggak bisa ngomong seperti ini karena apa? Ekonomi lemah, pendidikan setarakan udah tadi. Nah, begini cara ngubahnya ya, saya minder dengan orang lain tuh minder. Kalau ketemu sama-sama sebaya zaman saya dulu nggak berani, saya harus ikut teman-teman bermain teman-teman si ABC. Karena apa? Nggak setara dari ekonomi, dari orang tua, kekayaan orang tua, yang saya harus ke si B dan sebagainya. Stratanya sama. Tapi berkat motivasi guru agama yang kemarin itu, bahwa orang itu sama di mata Allah, sehingga saya harus belajar membaca, menghafal dan memperhatikan apa kata-kata guru. Nah, sehingga gagap saya hilang. Karena apa? Belajar itu tadi. Sehingga sekarang teman-teman saya yang tidak mau belajar, tidak mau mensyukuri nikmat walaupun nilainya itu besar, sekarang tertinggal jauh dengan saya, karena dia merasa anaknya orang kaya, tidak usah sekolah. Nah sekarang dia ya mohon maaf ya, jauh dengan kehidupan yang sekarang. Karena apa? Tidak mau belajar. Dan kata kuncinya satu tadi ya, tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Satu. Kedua itu takdir Allah, belum rezekinya Mbak Intan. Oke ya, paham? Oh, oke. Yang lain? Baik, jadi setiap orang tuh punya waktu bertumbuhnya masing-masing. Jadi yang penting tetap semangat, itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting motivasinya untuk bisa terus maju.
Oke, terima kasih Bapak. Begitu ya Bintang?